Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 4 yang sangat saya banggakan. Bagaimana kabarmu di pagi menjelang siang ini? Tentu baik-baik saja bukan? Pak Arif berdoa semoga kamu sekeluarga baik-baik selalu di rumah. Dan pesan Pak Arif jangan lupa selalu di kondisi yang belum menentu ini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita semua. Jangan lupa membawa atau memakai masker ketika keluar rumah. Kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang menyehatkan sehingga badan kita tetap sehat. Allahumma amin. Anak-anak sekalian kelas 4 yang sangat saya banggakan, di pertemuan kali ini kamu akan belajar akidah akhlak. Nanti langsung pelajaran 1 dan pelajaran 2. Untuk pertama kali nanti pelajaran yang pertama kamu akan belajar tentang kalimat thayyibah. Untuk pelajaran yang kedua tentang Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk mencermati pelajaran di pagi hari ini? Marilah untuk pelajaran yang pertama akan Pak Arif terangkan masalah kalimat thayyibah. Pertanyaannya, mungkin anak-anak bertanya, Pak, kalimat thayyibah itu apa? Saya kok belum tahu. Ya mungkin anak-anak sudah pernah belajar atau mungkin pernah membaca di buku-buku atau mungkin di kelas 3 dulu itu sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kamu, ya. Dan di sini Pak Arif akan lebih memperjelas tentang kalimat thayyibah. Anak-anak sekalian, coba cermati di tayangan berikut ini. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang sangat baik untuk diucapkan. Pertanyaannya, apa ada toh Pak kalimat-kalimat yang tidak baik untuk diucapkan? Oh, banyak sekali anak-anak. Sekarang di masyarakat kita itu baru ngetren kalimat-kalimat yang katanya ini di zaman milenial kata-katanya harus gaul Pak. Tapi ingat, kata-kata yang gaul itu ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam, ya. Tolong itu dicermati anak-anak. Kalimat thayyibah ini kalimat yang baik untuk diucapkan. Contohnya yang sering di masyarakat itu kita mendengar tidak kurang, ya sebenarnya bukan kalimat kotor, tapi itu sebenarnya tidak perlu diucapkan, seperti astaga. Astaga, aku lupa belum sholat. Astaga, aku belum mengerjakan PR. Astaga, aku puasa tapi lupa makan. Nah, kalimat astaga itu sering kita dengar di masyarakat. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita gunakan kalimat thayyibah seperti astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Itu kalimat yang baik menurut tuntunan agama Islam. Ya. Itu kalimat thayyibah. Coba lihat tayangan berikut ini. Beberapa contoh kalimat thayyibah yang akan kita pelajari. Itu di kelas 4 ini kita akan belajar 3 kalimat thayyibah. Yang pertama, kamu nanti akan Pak Arif kenalkan kalimat thayyibah subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Kemudian yang kalimat thayyibah yang kedua, masya Allah, artinya inilah yang dikehendaki Allah. Kemudian kalimat thayyibah yang kita pelajari yang ketiga, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya coba lihat tayangan berikut ini. Sering di masyarakat kita ini, sering ucapannya itu masih istilah Jawa itu salah kaprah. Salah tapi sudah terlanjur di masyarakat itu sering dilakukan. Contoh antara perbedaan Masya Allah dan Subhanallah, ini di masyarakat kita sering masih salah. Kata subhanallah itu diucapkan ketika
kamu heran terhadap sesuatu, atau mungkin kagum terhadap sesuatu, ya, atau mungkin melihat sesuatu yang sebenarnya kurang pantas, itu sebenarnya yang lebih pas adalah kita ucapkan subhanallah. Tapi yang sering kita dengar di masyarakat mungkin kalimat masya Allah. Lalu masya Allah itu sendiri bagaimana artinya? Coba dengarkan Pak Arif. Kata masya Allah itu diucapkan ketika kamu atau ketika kita melihat sesuatu kejadian yang indah. Karena melihat mungkin ciptaan Allah yang indah. Umpamanya kamu melihat ketika di Tawangmangu atau mungkin di Parangtritis, kamu melihat alam yang begitu indah. Itu ciptaan siapa anak-anak? Ciptaan Allah. Nah itu yang kita ucapkan masya Allah, pemandangannya bagus sekali. Kamu melihat burung yang mungkin indah sekali, masya Allah, itu ciptaan Allah yang luar biasa, yang indah sekali, yang baru saya lihat. Nah itu ucapannya yang betul adalah masya Allah. Tapi kalau subhanallah itu ada unsurnya kamu agak heran dan kaget. Contohnya ada laut yang mungkin biasanya itu bagus, kita lihat tiba-tiba ada tsunami, ada gelombang pasang yang sangat tinggi, yang sering dikenal dengan tsunami, sehingga air laut yang menjulang tinggi itu menghancurkan ratusan bahkan ribuan rumah, bahkan banyak orang yang meninggal karena tsunami itu, karena air laut yang menuju ke daratan. Nah ini yang pas kita ucapkan adalah kalimat subhanallah. Paham anak-anak? Baik, lihat tayangan berikut ini. Nah ini gambar apa anak ini? Ini gambar laut yang mengalami tsunami, sehingga akibat gelombang laut yang tinggi itu banyak rumah-rumah yang hancur. Tapi subhanallah, di Aceh itu pernah terjadi tsunami, tapi masjid yang berdiri kokoh itu ternyata tidak rusak anak-anak. Nah ini subhanallah, karena kebesaran Allah, karena maha suci Allah. Ya. Nah ini patut kita bersyukur bahwa kita menjadi seorang muslim. Selanjutnya kita lihat tayangan berikut ya anak-anak. Nah ini kalau anak-anak melihat pantai yang indah ini, yang pas kita ucapkan apa anak-anak? Yang pas kita ucapkan adalah masya Allah. Ya, masya Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Ini semuanya adalah hasil ciptaan Allah yang luar biasa. Ya. Nah ini ucapan-ucapan namanya kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah. Kemudian saya kenalkan lagi, coba lihat contoh berikut. Nah ini pahlawan dari Surabaya ini. Ini namanya Bung Tomo. Bung Tomo itu ketika menggerakkan pahlawan-pahlawan para pemuda yang ada di Surabaya, itu dengan memekikkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga pemuda di sekitar situ tergerak semuanya, bangkit membawa senjata untuk memerangi para penjajah pada saat itu. Meskipun saya harus mati, Allahu Akbar, saya rela untuk menjadi pahlawan di negeri ini. Nah itulah kobaran semangat yang dikobarkan oleh Bung Tomo, seorang pahlawan dari Surabaya. Ini kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Meskipun alat saya mungkin tidak secanggih para penjajah, tapi saya masih punya Allah. Allah yang maha segalanya, Allah yang maha besar. Begitu anak-anak untuk pelajaran pertama. Mari kita menginjak ke pelajaran kedua. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Pertanyaannya, mungkin anak-anak bertanya, Pak, Asmaul Husna itu apa? Mungkin ada anak-anak yang sudah mungkin membaca buku atau mungkin pernah di kelas 3 kemarin pernah diterangkan secara sepintas mungkin tentang Asmaul Husna. Nah, di sini akan Pak Arif pertegas lagi tentang Asmaul Husna. Anak-anak, coba lihat tayangan berikut. Asmaul Husna
itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada berapa? Keseluruhan nama-nama Allah itu ada 99 nama. Luar biasa ya anak-anak. Ya, mari kita lihat tayangan berikut. Di kelas 4 ini kita akan belajar 3 Asmaul Husna yang insya Allah nanti kamu akan lebih mantap ya, akan lebih mantap belajar Asmaul Husna yang 3 ini. Yang pertama adalah Al-Malik. Artinya apa anak-anak? Allah yang maha menguasai. Kemudian yang kedua Al-Aziz. Artinya Allah yang maha perkasa. Yang ketiga Al-Quddus. Artinya Allah yang maha suci. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya kita lihat berikut ini. Al-Malik, Allah maha menguasai, Allah maha merajai. Apa betul Pak? Allah itu maha raja, maha menguasai. Coba, anak-anak mungkin pernah mendengar cerita tentang Fir'aun. Dia seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi bagaimana akhirnya anak-anak? Pada akhirnya Allah murka. Allah memberi azab seluruh kerajaan Fir'aun, termasuk bala tentaranya yang ingkar sama Allah, ditenggelamkan di dalam bumi. Nah, tidak ada manusia yang bisa menenggelamkan kerajaan Fir'aun yang sangat besar dan megah itu. Dan mungkin bala tentara Fir'aun yang sangat kuat. Tidak ada manusia yang mampu. Oh, siapa lalu yang bisa menghancurkan Fir'aun? Allah. Nah, terbukti bahwa Allah itu Al-Malik, yaitu Allah maha merajai, maha menguasai. Kemudian yang kedua, berikutnya lihat tayangan. Al-Aziz. Betulkah Pak? Allah itu maha perkasa. Oh, sangat betul. Seperti contoh yang Fir'aun tadi, bahwa Allah perkasa. Tidak ada makhluk di muka bumi ini, tidak ada makhluk yang ada di alam semesta itu yang bisa mengalahkan, yang bisa melebihi Allah. Allah maha perkasa. Coba lihat. Ada bulan, matahari, bintang. Kemudian kalau kita lihat di malam hari, bintang yang bersinar terang. Itu jumlahnya luar biasa banyaknya, nggak bisa kita hitung. Ya, ini siapa yang buat semua ini? Allah yang maha perkasa. Tidak ada makhluk yang bisa membuat seperti itu. Bahkan manusia itu disuruh membuat hasil ciptaan Allah, umpamanya gampang saja. Tolong aku buatkan seekor kucing, persis seperti ekor kucing ini, dan hidupkan. Bisa apa enggak? Sak donya ora nek sing iso aja. Tidak ada satupun orang, meskipun dia seorang pencipta atau seorang profesor, ya, tidak mungkin bisa anak-anak. Karena Allah maha perkasa. Baik, lihat tayangan berikut. Al-Quddus. Apakah betul Pak? Allah itu Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah maha suci. Oh, sangat betul. Allah itu sangat mencintai kesucian. Termasuk corona ini, termasuk COVID-19 ini, anjuran Allah itu apa? Jangan banyak keluaran dari rumah. Jangan banyak keluar rumah. Banyak jaga kebersihan, banyak cuci tangan. Itu anjuran dari Allah. Karena Allah sangat mencintai kesucian. Allah itu maha suci. Nah, anak-anak semuanya, di kondisi yang mungkin belum stabil ini, sekali lagi pesan Pak Arif, jangan banyak keluar. Kalau tidak sangat penting, jangan lupa maskernya, jangan lupa cuci tangan. Karena itulah anjuran dari Allah, bahwa kita lebih banyak di rumah, lebih banyak menjaga kebersihan, dan juga termasuk menjaga kesehatan dengan pola makan yang baik. Saya kira gitu anak-anak untuk pelajaran di pagi menjelang siang ini. Sampai ketemu dengan pelajaran berikutnya. Salam untuk orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.